Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Hayya bina nahmadu wa naskuru ilallah alladzi qad a'tana hidayah wa ni'mah katsira hatta najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur. Hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini, baik langit dan bumi, semuanya mempunyai ciri, baik ciri yang umum maupun yang khusus, yang terkena kepada makhluk masing-masing itu. Kita pun hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai manusia dipilih oleh Allah menjadi orang mukmin, itu juga harus mempunyai dan harus memang harus mempunyai ciri-ciri yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang mukmin tergambar dalam surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibu ila akhir ayat. Yaitu ciri orang mukmin yang baik, ciri orang yang bijaksana, hebatnya bukan main di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama at-taibun, taubat. Pengertian tobat yang sederhana adalah meninjau kembali perbuatan-perbuatan yang telah lalu, yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya? Dan apabila ada yang baik, ditingkatkan, yang salah ditinggalkan. Itulah pengertian tobat secara sederhana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tergambar dalam satu kisah. Kisah ini menggambarkan betapa bedanya kita, orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang zaman dahulu yang melakukan kesalahan atau maksiat. Dalam satu kisah lain, Sa'labah ketika melihat atau melewati satu kampung, terlihatlah orang yang mandi. Dan itu tidak disengaja. Sa'labah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah melihat sesuatu yang tidak boleh saya lihat karena mereka adalah bukan mahram saya. Kemudian Sa'labah itu mengasingkan diri selama 40 hari 40 malam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara melihat aurat orang lain, itu pun tidak disengaja. Bagaimana sekarang orang-orang yang melakukan dosa? Bagaimana orang-orang sekarang yang melakukan maksiat? Ternyata tidak diimbangi dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin betapa bertubi-tubinya sekarang musibah datang, silih berganti, yang ini belum selesai sudah datang, begitu seterusnya. Kita tanya, kemungkinan antara perbandingan tobat dan maksiat tidak sebanding. Hamzah radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, la yanzilu bala'un illa bidzambin. La yanzilu bala'un illa bidzambin wa lam yaksik illa bitaubah. Tidak akan turun musibah, tidak akan turun
ujian-ujian yang menyakitkan, ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Illa bidzambin, kecuali dengan dosa. Gara-gara dosa, gara-gara maksiat yang dilakukan oleh manusia. Walam yaksib illa bitaubah, dan tidak akan berhenti, tidak akan selesai musibah itu, ujian itu, illa bitaubat, kecuali dengan taubah. Kembali kepada Allah, merasa salah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melakukan kesalahan kepada Allah subhanahu, melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kita bedanya dengan orang-orang dulu dalam bertaubat ini. Sepertinya kita sudah merasa orang yang mutakin, orang yang takwa, orang yang memang benar-benar hebatnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya lain. Dalam satu kisah yang lain mengatakan, saya adalah ahli ibadah, saya adalah ahli taubat. Kemudian turun malaikat membawa buku besar. Wahai sahabat, wahai Fulan bin Fulan, ini buku, di dalamnya adalah catatan orang-orang yang baik, yang dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tertulis orang yang taubat, orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Fulan yang merasakan orang yang bertobat itu ahli tobat, ahli ibadah, mengatakan, wahai malaikat, apakah ada di situ, di dalam buku itu nama saya? Setelah dibuka lembaran satu persatu sampai habis, ternyata tidak tertulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam buku itu. Kenapa hadirin yang berbahagia? Ternyata dia si ahli ibadah itu tidak terlalu memperhatikan masyarakatnya, tidak terlalu memikirkan teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Padahal dia mempunyai sumber air sumur yang sangat hebat, bening airnya, dan itulah kebanggaan dia. Airnya dipakai wudhu, airnya dipakai ini dan itu segala macam. Tetapi ketika tetangganya kekeringan, sulit mendapat air bersih, dia diam saja. Maka kata malaikat itu, wahai Fulan bin Fulan, Anda tidak tertulis dalam buku ini, kalaupun Anda sudah merasakan ahli taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kalau Anda berubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara bertobatnya, maka insya Allah akan tertulis dalam kitab ini. Maka si Fulan bin si Fulan itu membuka dapurnya, dibikin pintu yang terbuka, kemudian diumumkan, wahai sahabat-sahabat, wahai para tetangga, apabila Anda semua kekurangan air, boleh mengambil air di sumur saya, bebas. Akhirnya pada suatu ketika malaikat itu turun dan membawa buku. Ternyata di dalam buku itu tertulis si Fulan bin si Fulan yang sudah memperhatikan sahabatnya, yang telah memperhatikan tetangganya yang kekurangan air tersebut, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang salah satu di antaranya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba yang al-fakir ini dalam segala hal, mohon maaf. Mari kita tingkatkan perasaan penyesalan melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan rahmat ini, Allah memberikan dekapan, lindungan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang semuanya insya Allah orang muslim yang melakukan dengan ikhlas, melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Janji Allah adalah menjadi insan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi